Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sakhr bin Wada'ah, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Dan di hadis tersebut dikatakan Nabi Muhammad SAW apabila mengutus pasukan, beliau utus di pagi hari. Dan Sakhr itu tajiran, kana yab'atsu tijaratahu awalan nahar, dan beliau juga memulai tijarahnya, usahanya atau dagangnya di pagi hari. Wa athra wa kathra maluhu, kemudian menjadi kaya dan banyak hartanya. Hadis ini ada di Abu Dawud. Ya Allah, ya kan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari, ya, setelah kita bangun kemudian salat subuh, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas dengan aktivitas yang insyaallah bagus, aktivitas yang baik, yakni talabul ilmi. Insyaallah Allah kasih keberkahannya. Dan kita beraktivitas dengan aktivitas yang baik di pagi hari ini merupakan sunnah dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari diniyah dan dunyawiyah, berkah. Rasulullah SAW mengutus pasukan di pagi hari. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, itu di pagi hari beliau langsung mengutus tijarahnya. Dan di hadis ini wa asra wa kathra maluhu, dia menjadi kaya dan banyak hartanya, tidak terhitung. Jadi kalau kita ingin dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, lakukan aktivitas di awal waktu. Oleh karena itu sangat merugi kalau misalkan di pagi hari kita gunakan untuk tidur, ya, untuk bersantai-santai. Kalau kita ingin diberkahi, ingin sehat di pagi hari, bangun. Kemudian kita baca Quran, zikir, olahraga. Ya. Kemudian juga kita baca buku, kita beraktivitas dengan aktivitas yang mendatangkan ridha Allah dan berkah. Oleh karena itu, hadis ini semoga menjadi motivasi buat kita untuk tidak tidur di pagi hari, rugi, ya. Nanti yang diberkahi tidurnya mulu, nanti khawatirnya tidur mulu, ya. Habis itu tuh badannya tidak lemes, ya. Jadi kalau orang di pagi hari beraktivitas maka dia sehat,
Tapi kalau misalkan di pagi hari dia tidur, kemudian jauh dari ibadah, ini pasti hidupnya tidak enak. Sampai siang, sampai sore, sampai malam nggak enak. Tapi kalau diawali dengan ibadah, kemudian baca Quran, zikir, aktivitas yang baik, insya Allah berkah. Ikhwah yang Allah muliakan, pada pertemuan yang mulia ini kita akan bahas bab baru, yakni bab at-tayammum dari kitab Al-Ahkam Al-Muhimmah min Ahadithi Rasuli al-Ummah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisnya sudah di-share ya, Pak. Bab at-tayammum. Ya, bab at-tayammum. Hadisnya an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridai keduanya. Qal, dia berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam sebuah hajat. Dalam sebuah hajat itu artinya kebutuhan tertentu, tapi tidak disebut di sini. Fa ajnabtu, kemudian aku junub. Falam ajidil ma, dan aku pun tidak mendapatkan air. Fatamarraqtu fis sa'idi kama tamarraqud dabbah, maka aku pun bergulingan di tanah sebagaimana binatang. Tsumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu lahu dzalik, maka aku menyebutkan hal tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yakfika an taqula biyadayka hakadha, cukup engkau melakukan dengan dua tanganmu seperti ini. Yakfika biyadayka an taqula, taqula di sini maknanya an taf'ala. Taqula di sini maknanya an taf'ala. Cukup bagimu untuk melakukan dengan dua tanganmu seperti ini. Tsumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah. Kemudian beliau menepukkan kedua tangannya di atas tanah sekali saja. Tsumma masaha shimal 'ala al-yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Kemudian mengusapkan tangan kiri di atas tangan kanan, ya, dan zahir kedua tangannya, telapak tangannya, ya, zahir kedua telapak tangannya, wa wajhahu, dan wajahnya. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih dan lafadznya lafadz Imam Muslim. Ikhwah yang Allah muliakan, hadis yang mulia ini ya memiliki banyak faedah. Di antaranya yang pertama, masyru'iyatu at-tayammum 'inda adami wujudil ma. Jadi disyariatkannya apa? Tayammum ketika tidak ada air. Ya. Tayammum ini salah satu toharoh, salah satu bentuk toharoh, dan toharoh di dalam Islam ada dua, dengan air dan dengan penggantinya, yakni dengan tanah, ya, atau tayammum. Dan tayammum itu ada dua syarat. Tayammum ada dua syarat. Syarat yang pertama, inda ta'adzur isti'malil ma, ketika tidak bisa menggunakan air, ya, tidak bisa menggunakan air itu yang pertama karena tidak kita dapati air. Yang kedua, ada air tapi tidak bisa menggunakan air karena sakit atau karena dingin sekali misalkan, ya. Di sini Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah SAW mengutusku dalam sebuah hajat. Kemudian beliau junub. Kemudian kata beliau mau mandi, nggak ada. Ya, ini beliau tidak dapati air. Nah, tadi syarat tayamum ada berapa? Dua, ya. Yang pertama tadi tidak bisa menggunakan air, nggak didapat airnya. Ya.
Di sini Ammar bin Yasir berkata, "Falam ajidil ma." Aku tidak mendapatkan air. Airnya enggak ada. Kemudian kata beliau, "Fatamaraqtu fis sa'id kama tamarqud daba." Nah, beliau berpikir kalau junub itu harus mandi besar. Hukum asalnya dengan air bersuci itu. Mandi besar itu dari rambut ke kaki. Diguyurkan sempurna kan? Maka pikiran beliau begitu juga tayamum. Ya, tayamum juga harus begitu. Muter-muter kena semua. Ya. Beliau pakai kias dengan apa? Dengan air beristihad. Akhirnya muter-muter. Gitu, supaya kena semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kemudian beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Sebenarnya enggak seperti itu, cukup dengan melakukan dua tanganmu. Ya, dicontohkan di sini ikhwan yang Allah muliakan, ada hal yang berbeda dengan hadis-hadis yang lain atau ayat ya. Di ayat dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa dan Al-Maidah Allah mendahulukan wajah dulu. Tapi di sini tsumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah. Ya, memukulkan ke tanah begitu. Kemudian tangan dulu. Ya, tangan dulu 1 2 ya. Kemudian apa? Wajah. Nah, ada perbedaan pendapat di sini. Ya. Ulama berbeda pendapat tentang apakah tangan dulu atau wajah dulu dalam tayamum itu. Ya. Di ayat Al-Qur'an tadi surah An-Nisa sama Al-Maidah ya. Itu Allah sebutkan wajah dulu, baru tangan. Di sini tangan dulu baru wajah. Ya. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tartib wajib. Karena kembali ke ayat. Jadi wajah dulu kemudian apa? Tangan. Ya. Sebagian ulama mengatakan tartib ayat wajah dulu tangan enggak wajib. Hukumnya mustahab saja karena hadis ini dijelaskan tangan dulu apa wajah dulu? Tangan dulu. Kemudian wajah, ya. Ada perbedaan pendapat antara ulama. Nah, jadi tayamum itu pengganti air. Untuk hadas apa? Dua-duanya, untuk hadas kecil dan untuk hadas besar. Ya, tapi syaratnya dua tadi. Yang pertama, tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air enggak ada, atau ada air tapi tidak bisa menggunakannya. Misalkan di antara kita sakit. Kalau kita gunakan air, sakitnya tambah parah atau celaka atau binasa. Ya. Dalam hadis Jabir, ya, pernah beliau safar, kemudian ada di antara sahabat itu yang ihtilam juga, yang mimpi basah. Dalam riwayat Abu Dawud, kemudian sebelumnya laki-laki tersebut kepalanya kena batu, luka. Kalau mandi binasa. Nah, itu ada air waktu itu. Dia bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mendapatkan rukhsah, keringanan bagiku untuk tidak menggunakan air? Itu cukup tayamum saja. Ya. Mereka bilang, la najidu laka rukhsah. Kami enggak dapati keringanan bagi Anda mandi. Ini fatwa yang menyesatkan kan? Ya, akhirnya mandilah. Mati itu orang itu. Meninggal. Ya. Kemudian Jabir ketika pulang ke Madinah, ya, mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul bilangnya apa? Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya dengan sebab fatwa itu. Qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Sesungguhnya cukup kata Rasulullah dengan tayamum saja. Nah ini. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, ketika ada air tapi kita khawatir menggunakannya malah binasa, ya, celaka, maka boleh dengan tayamum untuk hadas kecil atau hadas besar, ya.
untuk hadas kecil dan untuk hadas besar. Dan di sini hadis Ammar bin Yasir untuk hadas besar, Jabir juga untuk hadas besar. Hanya saja disayangkan laki-laki tersebut meninggal. Dan dari sini bahayanya fatwa tanpa apa? Ilmu. Ya, berfatwa tanpa ilmu sangat bahaya. Kebodohan itu Bapak Ibu bisa membunuh diri, bisa membunuh orang lain, bisa mencelakakan umat. Bahaya kebodohan ini. Bisa bunuh diri sendiri, hadisnya hadis Bukhari. Ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada orang sebelum kalian, itu ada orang yang jahat. Dia membunuh sekitar 99 orang. Ya kan? Kemudian dia mau tobat. Dia tanya kepada manusia tentang orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Ternyata ditunjukkan kepada rahib, fadulla ala rahibin. Ditunjukkan kepada ahli ibadah. Ahli ibadah alim bukan? Ya, bukan alim. Bukan. Banyak orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ibadah terus maunya. Bagus kalau sesuai sunnah juga ya. Nah, orang zaman dulu menyangka ahli ibadah itu orang berilmu. Pandangan seperti ini sejak dulu sampai sekarang sama aja. Manusia itu, kata ulama, melihat orang berilmu itu kalau sudah naik di mimbar. Al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim menurut kaum awam itu yang tampil di mimbar. Nah itu. Jadi pakai udang-udang apa lagi sudah? Ya, udang-udang sampai ngengser kan? Iya. Ini dikatakan ulama. Bajunya pakai baju ulama sudah. Ya. Nah itu. Ini tidak bisa membedakan. Banyak orang nggak bisa membedakan mana orang betul-betul alim, mana yang tidak alim. Pakai baju ulama disebut alim. Ngomong di mimbar alim. Dekat sama ulama alim. Ya. Sama ustadz alim. Bisa gitu. Ini sebenarnya pandangan semacam ini pandangan umum. Gitu. Oleh karena itu ikhwannya Allah, ya kan? Rahib ini ketika ditunjuki laki-laki ini ditunjuki ke rahib, datang dia ke rahib. Datang ke rahib, kemudian apa? Kemudian dia tanya, ada taubat enggak? Kata rahib tersebut, enggak ada. Tidak ada taubat. Lihat bodohnya di mana, ikhwan? Bodohnya pertama tentang hukum. Hukum taubat itu Allah nerima taubat bagi siapapun yang mau bertobat, hatta kesyirikan. Kemudian bodoh yang kedua, bodoh dia berhadapan dengan siapa? Ya, yang dia hadapi adalah orang yang suka bunuh. Ya kan? Bunuh itu bagi dia seperti mites nyamuk. Nyamuk depan set mati. Ya, nggak takut. Dia membuat orang ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan membuat orang ini semakin jadi. Akhirnya orang ini putus asa, ya sudah, saya sudah 99 kan, satu lagi deh 100. Akhirnya dibunuh dia. Karena apa? Kebodohannya. Lihat, fatwa tanpa ilmu bisa membunuh dirinya sendiri. Ya. Kemudian ketika ditunjuki kepada yang benar-benar alim, apakah ada taubat? Bagi yang alim, man yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi antara dia dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata orang alim tersebut, kau kalau mau taubat, hijrah, pergi. Ya, intolik, pergi ke negeri satu kaum yang dimana mereka orang-orang itu orang-orang soleh. Ya, fa'budillaha ma'ahum. Beribadahlah bersama Allah. Beribadahlah bersama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh pergi itu orang tersebut, pergi di tengah jalan meninggal. Ya kan? Meninggal, dia membusungkan dadanya ke arah negeri yang dia tuju. Bedanya tipis saja. Ya, dia betul-betul di sini dia betul-betul berusaha untuk datang ke negeri tersebut. Turun dua malaikat, malaikat rahmat sama malaikat azab. Berseteru. Kata malaikat rahmat, orang ini datang ya kepada Allah Subhanahu wa taala taubat. Mau diambil. Malaikat azab bilang enggak, lam ya'mal khairan qad.
sama sekali tidak pernah beramal kebaikan. Mau diambil sama malaikat azab, mau diazab, ya Allah nurunkan malaikat dalam bentuk manusia, kemudian menghakimi mereka, kemudian dikiaskan, dihitung, ya diukur jaraknya. Kalau mendekati jarak ke negeri tobat, diambil oleh malaikat rahmat. Kalau masih mendekati jarak negeri apa? Yang maksiat, diambil sama malaikat azab. Ternyata beda tipis doang, cuma dada doang yang mendekati masih tanah yang taubat. Akhirnya apa? Diambil sama malaikat rahmat. Ini menunjukkan ikhwan yang Allah muliakan bahwa Allah itu sangat sayang sama siapa? Hambanya. Ya, kalau Allah itu ketika hambanya itu berbuat dosa, ya Allah mengampuni, walaupun dosanya itu besar sekali, sepenuh bumi. Kalau datang kepada Allah taubat, Allah ampuni. Beda sama manusia. Kalau manusia itu, ya manusia banyak melakukan kebaikan, tapi salah aja satu. Ya, salah satu kepada orang. Kayaknya apa? Enggak ada tobat bagimu. Itu manusia itu. Ya tidak? Nah itu. Faedah yang berikutnya, annahu la budda min talabil ma' wal bahth anhu qabla isti'mal tayammum. Ya. Jadi harus mencari air sebelum menggunakan tayammum. Jadi cari air dulu. Sebelum tayammum kita cari apa? Air. Ya, seperti Ammar bin Yasir, fa ajnabtu falam ajidil ma. Fa ajnabtu falam ajidil ma. Saya junub, kemudian saya tidak mendapati air. Kalimat saya tidak mendapati air menunjukkan beliau cari dulu air. Jangan langsung menggunakan tayamum. Setelah ada air, beliau pikir gimana caranya nih tayamum. Akhirnya beliau berijtihad, muter-muter badannya di tanah, gitu supaya kena semua. Nah itu. Baik, Anda lupa tadi, lanjutkan. Jadi kebodohan itu bisa membunuh diri sendiri, bisa membunuh orang lain, bisa menghancurkan umat, bisa membunuh orang lain. Dalilnya tadi hadis apa? Jabir. Ya, karena salah fatwa orang tersebut mati. Bisa mencelakakan umat, itu ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja mencabut ilmu dari dada hamba. Walakin yakbiduhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengambilnya dengan cara mewafatkan ulama. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga kalau misalkan orang alim itu enggak ada, maka apa yang terjadi? Manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Ya, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm. Mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan, merusak manusia. Ya, sesat dan menyesatkan gara-gara tidak ada ilmu. Nah, berikutnya anna tayammuma yakfi lahu darbatun wahidatun 'alal ardi lil wajhi wal kaffain. Tayamum itu cukup dengan satu kali tepukan, satu kali usapan, ya, ke muka bumi untuk wajah dan dua telapak tangan, ya, atau dua tangan. Caranya gimana? Caranya seperti yang antum tahu, ya, kita tepukan, gitu, kemudian usap kemana? Wajah seperti ini, kemudian dari sini, ya, begini, selesai.
Apakah sampai sikut? Dah, beda. Sampai apa? Rusuk. Ya. Karena tayamum beda dengan wudu. Beda juga dengan mandi wajib. Ya tidak. Tayamum ada aturan tersendiri. Jadi apa dulu? Muka dulu, kemudian tangan. Seperti ini selesai. Begini juga boleh. Ya, udah sampai segini. Sekali lagi, satu kali tepukan saja. Misalkan yang ada tanah, debu, antum mau tiup dulu boleh. Karena di Sahih Bukhari Rasul pernah meniup. Ya. Tapi kalau nggak ditiup juga nggak apa-apa. Seperti di atas meja sini, boleh nggak di atas meja begini? Boleh. Ya, soid itu permukaan bumi. Ya. Boleh juga yang tidak ada tanahnya, seperti batu, ya, dan seterusnya. Nah, itu boleh. Begini, kemudian diusapkan seperti ini satu, kemudian tangan. Selesai. Ini tayamum. Jadi ketika antum pergi safar naik pesawat misalkan kan, kemudian antum mau tayamum, bisa di atas di meja begitu atau di pesawat apa saja benda atau di bawah ya. Tapi yang enak di kursinya, balik kursi. Begini, usapkan, kemudian kepala wajah satu, kemudian tangan dua, selesai. Ya, karena tayamum berbeda dengan apa? Wudu atau mandi wajib. Kalau dua kali gimana? Misalkan satu wajah, satu tangan. Ya. Sebagian ulama membolehkan, ya. Tapi di sini ya kita dapati hadis Ammar bin Yasir itu dengan satu kali apa? Tepukan saja. Yang ketujuh. Yang keberapa, ikhwan? Keempat. Ini ada ikhtilaf dan antara ulama. Berbeda pendapat. Ya. Nah. Iya. Yang penting semuanya ada lah ya. Nah. Berarti fawaidnya banyak sekali Pak Budin. Masya Allah. Semua ada sampai 5. Taib yang keempat. Anal hadath al-akbara wal asghara kullun minha yakfihi tayammumu bi raf'il hadathi. Kalau di buku ini yang ketujuh, Anda tidak baca semuanya ya. Yang keempat, bahwa hadas besar dan hadas kecil cukup dengan tayamum untuk mengangkatnya, mensucikan diri dari dua hadas ini. Kalau tidak dapat atau tidak bisa menggunakan air. Ya. Jadi syarat yang pertama tayamum apa, ikhwan? Tidak bisa mendapatkan air. Yang kedua apa tuh? Enggak, itu masih satu. Yang kedua, tanahnya suci. Belum, ya, tanahnya suci. Belum disebut. Ya. Iya, tanahnya suci. Anda lupa sebutkannya. Tidak najis. Kalau tanahnya kena kencing air, kena ada najis, kencing misalkan anak kecil yang sudah makan, nggak boleh kita gunakan, ya. Baik. Hadis berikutnya, hadis yang kedua ya. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir, semoga Allah meridhai beliau. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan oleh seorang pun dari para nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, aku dimenangkan dengan Allah memasukkan rasa takut kepada musuh-musuhku sepanjang perjalanan 1 bulan. Jadi sebelum berperang itu, perjalanan 1 bulan, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih rasa takut pada hati-hati mereka. Ya. Nah, ini apakah khusus buat Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Juga buat umat Nabi Muhammad SAW. Tapi syaratnya yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perjalanan 1 bulan itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, perjalanan di masa itu yang menggunakan onta 1 bulan. Bukan perjalanan zaman sekarang. Kalau 1 bulan pakai pesawat, bisa kemana kita? Ya. Nah, yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya. Dijadikannya untuk bumi itu tempat salat, ya, masjid juga suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Siapapun orangnya dari umatku kedapatan salat, maka hendaknya dia salat. Jadi ketika safar, apalagi ketika safar ya, kemudian kita mau salat, waktu salat di mana saja boleh. Ya. Misalkan pernah kita sama ikhwan dari Jawa masuk Cikampek terus mau ke Jakarta, waktu subuh udah mepet ya, karena malam hari kita jalan, subuh udah masuk Cikampek, mepet dan macet, rest area masih jauh karena macet gitu kan. Gimana nih kalau tidak sholat? Ya, dosa. Kalau sholat di jalan, tapi waktu mau habis gimana? Akhirnya cari celah, mobilnya kita pinggirkan yang kira-kira nggak ganggu, cari ceret, kemudian lompat, kita sholat semua di situ. Ya, ada aqua, jadi buat wudhu. Kalau nggak ada aqua, nggak ada apa-apa, gimana caranya? Waktu mau habis, tayamum juga, ya tidak? Tayamum juga. Nah itu. Jadi itu tuh tempat buat sholat. Jadi ini kelebihan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan Nabi Muhammad SAW Allah berikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya maksudnya. Nah, sholat saja, kapan saja waktunya sholat. Ya. Kemudian tahurah, bumi juga dijadikan suci. Artinya bisa untuk bersuci. Nah, ini indahnya agama Islam kan. Nikmat sekali kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Ya. Kemudian yang ketiga, dihalalkan untukku ghanaim. Ghanaim jamak ghanimah, harta rampasan perang. Dan tidak dihalalkan kepada siapapun sebelumku. Ya. Jadi ini pun kekhususan dari kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun harta rampasan perang sebelum Nabi Muhammad SAW itu dikumpulkan semua, kemudian ada api yang membakarnya.
Nah, itu. Tapi kalau ghanimah di masa Nabi Muhammad SAW itu halal setelah dikumpulkan dan dibagikan. Nggak boleh nyuri, ya. Jadi nggak boleh ngambil dari harta rampasan perang. Jadi pasukan tuh nggak boleh ngambil. Namanya kalau ada pasukan yang ngambil harta rampasan perang namanya gulul. Dan di antara hal yang bisa memasukkan orang ke dalam api neraka adalah mengambil harta gulul. Padahal antum bisa lihat tuh, ya, mereka mujahidin berhak tidak ngambil harta itu, berhak. Tapi ketika pemimpinnya waktu itu belum membagikan ke mereka, itu bisa menyebabkan mereka masuk neraka. Gimana orang-orang yang ngambil harta orang lain tanpa hak, ya, ini lebih berat lagi ancamannya. Wal'iyadzubillah. Yang keempat, wa utitu syafa'ata, dan aku diberi syafaat yang besar, syafaat uzma, di mana ketika manusia di padang mahsyar berkumpul, mereka mencari syafaat, minta syafaat kepada semua nabi. Semua nabi tidak bisa, nafsi, ya. Kepada Nabi Adam nggak bisa, kepada Nabi Nuh, Rasul yang pertama, ya, itu nafsi nggak bisa. Terus kepada para nabi setelahnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di hadapan Allah dengan sujud yang lama, memuji Allah dengan pujian-pujian yang panjang. Ya, kemudian Allah bilang kepada Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Ya. Mintalah syafaat, niscaya akan diberikan syafaat. Nah, itu Nabi Muhammad SAW diberikan kekhususan ini. Oleh karena itu bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi Muslim walaupun kita lahir dari bapak ibu Muslim, walaupun maksudnya Islam keturunan. Ya, Islam keturunan itu tidak tercela. Makanya jangan ikut-ikutan harokin. Harokin kadang bilang yang bagus itu Islam yang bukan keturunan. Islam asalnya non Muslim masuk Islam, tuh masya Allah tuh, gitu. Enggak juga, banyak yang balik lagi. Ya tidak. Nah, kemudian ada kelompok sempalan bikin jamaah tertentu. Ya, bikin jamaah, kemudian bahas Al-Quran, bahas hadis menurut kepalanya, kepala amirnya. Ya, kata dia, Islam Anda enggak sah sebelum masuk jamaah saya. Karena apa? Islam kamu Islam keturunan. Maka kalau masuk jamaah saya harus syahadat lagi. Akhirnya syahadat lagi. Baiat. Ya. Ini baiat yang kata ulama baiat bid'ah. Ya, Anda pernah ditanya sama orang dari daerah, adalah tertentu ya. Saat Anda baiat ke jamaah tertentu. Tapi saya setelah pelajari ternyata salah. Gitu ya. Gimana saya keluar dan keluarnya bagaimana? Saya mau keluar. Saya bilang, keluar aja, orang masuknya juga sah. Ngapain pusing-pusing? Gitu ya. Meminta syahadat lagi kepada seseorang, ya, karena masuk sebuah jamaah tertentu, ini bid'ah. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada bayi yang dilahirkan melainkan lahir dalam keadaan fitrah suci. Fitrah itu Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, kata ulama, bayi yang lahir bapak ibunya itu Islam, Islam dia, Muslim. Ya, fitrah. Makanya bid'ahlah dan sesatlah orang yang membaiat orang kemudian minta syahadat lagi.
Di zaman Rasul, setelah Rasul wafat ada baiat tidak? Ada. Baiat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang baiat disuruh syahadat lagi enggak? Enggak ada, enggak disuruh syahadat lagi. Ya. Di Saqifah Bani Sa'idah ketika Rasul wafat. Ya, dekat Masjid Nabawi. Kalau umrah, kadang anak bawa jamaah untuk lihat-lihat ke situ dulu. Anak kasih tahu ini Saqifah Bani Sa'idah. Peristiwanya apa? Ya. Peristiwanya baiatnya siapa? Abu Bakar Siddiq di situ. Ya. Dan baiat syar'i, anak jelaskan baiat yang bagaimana yang syar'i. Baiat bagaimana yang bid'ah. Ya. Baiat syar'i seperti yang dijelaskan sama ulama. Enggak ada minta syahadat lagi. Kemudian ada orang atau sekelompok tertentu bawa hadis man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal ya, kemudian tidak ada baiat di unuknya. Apa ini unuk? Lehernya, tengkuknya, matinya dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis ini digunakan untuk nakut-nakuti orang. Ya. Jadi ada kelompok tertentu punya imam, jamaah tertentu, kemudian membacakan hadis ini, sering dibacakan di kelompoknya. Barang siapa yang mati ya tidak ada baiat, mati jahiliyah. Kemudian suruh baiat. Baiatnya ke imamnya lagi. Ini bid'ah, baiatnya bid'ah. Ya. Kemudian baiat itu katanya harus salaman sama imamnya. Enggak ada. Ya. Abu Bakar Siddiq ketika di baiat, yang baiat kaum muslimin yang besar-besar, kibar. Kemudian rakyatnya cukup dalam hatinya, hati meyakini dia pemimpin. Itu selesai. Kalau misalkan pemimpin yang di baiat harus semuanya megang tangan, keplek tangan pemimpin. Apalagi sejuta. Ya begini terus. Gimana ceritanya, akhi? Nah, ya. Kita Indonesia, kita meyakini pemimpin kita siapa? Presiden kita yang sekarang. Nanti kalau ganti, misalkan siapa, yakini lagi itu pemimpin kita. Sah. Ya, ada orang sekelompok orang sekarang Presiden Jokowi bukan pemimpin kita. Misalnya gitu. Ini salah, keliru. Ya, justru inilah yang kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, jangan dibalik. Nah itu. Jadi kita ikhwan yang Allah muliakan, belajar agama ini harus benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan ikut kelompok-kelompok yang nggak jelas, kemudian juga fatwanya nggak jelas, kemudian syarahnya nggak jelas dan seterusnya. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW berkata, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nah, muttafaqun alaih wa lahum wa li lafdhil Bukhari wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi kafatan. Nabi SAW secara khusus diutus ya kepada kaumnya secara khusus. Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi kafatan. Adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Ya. Wa min hadits Hudzaifah, dalam hadis Hudzaifah, wa ju'ilat turbatuha lana tahura. Dijadikan turbahnya, tanahnya untuk kita suci. Ya. Ini pun ikhwan yang Allah muliakan dalil bahwa tanah itu suci dan bisa jadikan sebagai wasilah untuk tayamum. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan manfaat dan semoga duduk kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehat, dikasih rizki ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.